close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Halo, selamat pagi guys. Jumpa lagi bersama saya Andi di channel YouTube Glory Motor PTK. Apa kabar? Salam glory dan salam sehat. Kesempatan kali ini kita akan review sedikit dan refreshing kembali mengenai shock VND. Hampir semua tipe ya yang ada di sini kita akan paparkan buat kawan-kawan, dan kita akan berikan info lebih supaya kawan-kawan bisa ingat kembali mengenai fitur-fitur yang disediakan oleh shock VND atau VND suspension ini. Nah, shock ini adalah shock dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional guys. Oke, penasaran? Stay tune terus dengan Glory Motor PTK dan jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya kawan-kawan bisa update terus dengan kita ya. Oke, di depan kita sudah ada 5 shock VND pilihan untuk Matic single shock, dan semuanya ukuran 330 ya guys. Nih kawan-kawan bisa lihat dari tipe-tipenya ini semua berbeda-beda ya, dan sengaja kita urutkan seperti ini. Nggak ada maksud apa-apa, tapi kita urutkan dari mungkin dari range harga yang paling rendah ya. Tapi bukan berarti range harga paling rendah dia fiturnya jelek, tapi nggak seperti itu ya. Nih kawan-kawan, oke kita jelaskan dari awal saja. Nah ini yang baru launching kemarin ya, roulette ya. Oke, kita mulai dari sebelah kiri, sisi kiri kita ya. Di sini ada VND Racing AK888 Triple X ya. Nah, ini shock kawan-kawan udah lihat sekilas, ini adalah shock tabung bawah. Oke, dengan ada beberapa varian warna ya. Ini kita ambil sampel aja, ini titanium red ya. Titanium red. Kemudian head shocknya ada di sini, dan ini tidak bisa adjustable. Artinya paten ya. Adjustable artinya seperti ini. Bisa diatur. Kalau ada ring-ring seperti ini artinya kita bisa atur ketinggiannya, oke? Oke. Kemudian ini adalah ukuran 330. Warnanya titanium red, dan preloadnya itu ada di bawah guys. Ya, dia dekat dengan tabungnya. Makanya shock ini dikatakan shock tabung bawah karena modelnya model terbalik seperti ini. Nah, untuk Matic apa yang paling sering menggunakan shock VND AK888 ini adalah biasanya Scoopy ya. Karena Scoopy itu dan Vino terutama itu bodinya gede. Jadi kalau kawan-kawan pakai shock tabung atas ya, itu akan ketutup setengah guys tabungnya. Jadi kalau boleh dibilang kalau pemasangan shock tabung atas, kalau untuk mengambil fiturnya aja atau mengambil fungsi dari shocknya ya it's okay. Tapi kalau ingin penampilannya juga luas dan penampilannya itu kelihatan sempurna, kawan-kawan bisa memilih shock VND AK888 dengan model tabung bawah ya. Nah, apa saja fitur yang ditawarkan? Ini ukuran 330. Kemudian ini ada fitur preload. Preload adalah tekanan awal per ya. Kalau kawan-kawan merasa bobot lumayan berat, bobot bodi motornya juga lumayan berat, juga mesinnya juga ya, biasanya bobot tiap motor kan berbeda-beda. Kalau kawan-kawan rasa motor kawan-kawan itu bobotnya lumayan berat
dan pengendaranya juga lumayan memiliki bobot yang cukup tinggi. Kawan-kawan bisa setel preloadnya ya. Ini preload berbeda dengan model-model tabung atas ya. Kalau tabung atas kan preloadnya kita bisa setel naik dan turun. Ini sama naik turun ya, cuman beda peletakan. Oke. Nah, yang kita mau kasih tahu kawan-kawan, semakin pendek jarak ujung per ketemu ujung per, itu semakin keras guys. Ya, kalau kawan-kawan ini kan setelan awal nih, ini udah memang di setel cukup empuk. Kalau kawan-kawan merasa kurang empuk, kawan-kawan bisa turunkan lagi sampai ke bawah. Tapi itu tidak disarankan karena itu akan menjadi terlalu empuk. Nah, kalau kawan-kawan pengen shocknya lebih keras dikit, kawan-kawan buka dulu di sini ya. Ini ada kunci, pakai kunci L, dibuka. Kemudian kawan-kawan putar ya, putar sampai pernya itu tertekan naik ke atas. Jadi semakin pendek pernya, itu akan semakin keras ya. Itu untuk menahan bobot yang datang itu semakin sempurna ya. Nah, di sini juga fitur kedua yang ditawarkan adalah compression click. Nah, ini compression click artinya tabung ini memiliki fungsi ya, bukan variasi aja, dia ada isi minyak sama gas. Dan ini ada fitur kompresi. Kompresi ini berfungsi untuk membantu menahan hentakan yang tiba-tiba datang ke motor. Misalnya bawa motor nggak sengaja masuk ke dalam lubang ya. Nah, itu bakal kebantu kalau kita setel kompresinya cukup besar. Dan fitur kompresi yang ditawarkan oleh shock VND AK88 ini ada 18 klik. Jadi kawan-kawan bisa ngatur sesuai dengan kebutuhan. Oke. Selesai di sini kita beralih ke AK999. Ini adalah shock VND juga. Semua shock di sini adalah premium ya guys. Cuman tipenya aja yang berbeda-beda. Ini AK999. Dari sini kita udah bisa lihat headnya ini tidak bisa di-adjust ya. Preloadnya bisa di-adjust. Nah, seperti yang udah dijelaskan, semakin pendek pernya itu akan semakin keras. Ini setelan awal ya. Kawan-kawan bisa lembutin lagi ataupun lebih dikerasin lagi sesuai dengan kebutuhan. Ya, tidak ada angka klik yang pasti atau setelan berapa senti yang pasti, itu disesuaikan dengan kebutuhan saja. Dan untuk VND AK999 tadi, ini kliknya ada 25 kalau nggak salah ya. Plus kurang lebih 25 klik ya. Nah, di sini bukan kompresi guys. Di sini hanya variasi ya, ringnya yang ada di tabung ini. Tapi fungsi dari tabungnya itu berfungsi, ada gas sama minyak. Preload fitur pertama, yang kedua adalah ribbon. Headnya nggak bisa di-adjust ya. Ribbon ini adalah mengatur pantulan kembali shock. Artinya kalau kawan-kawan merasa pantulan shock itu terlalu cepat sehingga body roll kawan-kawan itu berasa banget naik motor untuk jalan yang kurang rata, kawan-kawan bisa keraskan lagi. Bukan keraskan sih, maksudnya ribbonnya dilambatin. Semakin kawan-kawan putar ke kanan itu semakin lambat ya. Ribbonnya itu artinya misalnya seperti ini. Per ini mendapat tekanan, set, turun kan. Ini ya turun, kemudian apakah dia langsung mantul kembali ataukah dia pelan-pelan mantul kembalinya ya. Itu semua ada di fitur ribbon. Oke, selesai di AK999, beralih ke AK777. Di sini ukuran 330 sama. Kawan-kawan bisa lihat di sini ada ring. Ini kalau kawan-kawan kira berfungsi, ini hanya variasi ya guys. Tapi fungsi dari tabungnya ini ada isi gas dan minyaknya. Oke, fitur yang pertama yang ditawarkan oleh AK777 adalah adjustable head. Artinya ring ini bisa kita kendorin dan kepala shocknya ini bisa kita putar lagi ke atas sehingga cukup ruang untuk pemasangan dan nggak perlu coak-coak selebor bawah. Itu yang biasanya kawan-kawan motor baru yang pengen dapatin fitur seperti ini, karena motor baru sayang kan harus coak-coak selebor bawah kalau pengen ganti shock variasi ya. Fitur kedua, preload sama ya, mengatur tekanan awal per. Ini udah diaturin sedemikian rupa. Kalau masih terlalu lembut, kawan-kawan bisa tekan lagi pernya supaya lebih pendek lagi. Kemudian di sini juga ada fitur tambahan ribbon ya.
Ribbon yang di AK777 ini lebih banyak dibanding AK999. Kenapa? Ya kita nggak tahu ya. Karena memang seperti itu buatan pabriknya. AK777 menawarkan fitur ribbon hingga 42 klik. Jadi range untuk pengaturan pantulan kembalinya itu lebih besar. Jadi ya lebih leluasa kawan-kawan ngaturnya ya. Oke. Selesai di AK777, beralih ke AK111 yang fiturnya tidak jauh berbeda dengan AK777 di mana adjustable head. Kemudian di sini hanya variasi ya, ini ya. Meskipun ada 3 ring yang kelihatannya bisa diatur, ini hanya variasi, tapi tabungnya berfungsi dalam membantu aktivitas shock ya. Ini ada preload, adjustable head, dan ini ada ribbon. Sama juga 42 klik ya. Nah, cuman yang membedakan AK777 dan AK111 kawan-kawan bisa lihat ya. Dari finishing pembuatannya, materialnya. Kalau VND AK11 ini itu material pembuatannya atau teknik pembuatannya itu dengan teknik forging ya. Nah, kawan-kawan bisa searching lebih lanjut ya. Intinya beda di finishing produk. Supaya lebih jelas ya. Tuh, keren kan? Oke, fitur yang udah ditawarkan itu jelas. Adjustable head, ini tabung berfungsi, preload juga bisa diatur, dan ribbonnya juga 42 klik ya. Selesai di AK111. Nah, ini untuk info, saya udah pakai sendiri shock tipe AK11 dan hampir 3 tahun. Udah hampir 3 tahun ya, sebulan lagi 3 tahun, dan masih berfungsi secara sempurna. Berfungsi dengan sempurna ya sampai sekarang ya, nggak ada kebocoran. Karena ya saya juga merawat motornya dengan baik, merawat shocknya juga dengan baik. Cara merawat shock itu gampang guys. Jadi jangan biarkan shock itu penuh dengan tanah-tanah, apalagi di batang shocknya ya. Tanah-tanah dan pasir itu segera kawan-kawan bersihkan aja pakai kuas atau disiram dengan air bersih, supaya seal yang ada di bawah sini tidak cepat bocor. Oke, selesai di AK111, beralih ke yang baru launching ini guys, VND Roulette. Ini sangat eksklusif dan fitur yang ditawarkan juga lebih. Cuman ada satu yang saya sayangkan di shock ini, bukan karena kelemahannya, tapi karena modelnya guys. Modelnya ini headnya nggak bisa di adjust ya. Jadi kawan-kawan kalau misalnya Honda Vario, kemudian Vario 125, 150 itu bakal nyowak selebor bawah, karena posisi lubang head shock dengan posisi batang tabung dari shock ini terlalu dekat. Jadi kawan-kawan untuk mencapai ke titik untuk mengunci batang shock, mengunci head shocknya itu jaraknya sangat minim, sehingga harus coak selebor bawah. Nah, itu pertimbangan yang harus kawan-kawan ambil apabila kawan-kawan pengen memakai fitur ini, memakai shock ini ya. Cuman shock ini menawarkan kelebihan fitur yang bikin kawan-kawan kelepek-kelepek. Kenapa? Dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan VND AK111, kawan-kawan bisa mendapatkan 2 fitur utama dari sebuah shock yang mungkin menurut kita ya kalau bisa ada di setiap shock itu bagus ya. Yang pertama preload. Preload itu ya kita udah lazim lah ya. Hampir di semua shock itu ada preload adjustable. Nah, di sini ada compression loh guys. Kompresi di sini kita tadi udah coba atur, itu ada 28 klik ya. Kalau saya salah tolong diralat. Ini ada 28 klik. Compression klik itu sekali lagi berfungsi untuk menahan tekanan yang tiba-tiba datang ke shock ya. Tabungnya udah pasti berfungsi, ada minyak sama gasnya. Nah, ini compression. Selain dapat compression, preload dia juga menawarkan fitur rebound. Reboundnya ini juga ada 42 klik loh guys. Jadi bayangkan ya, VND AK11, VND 777 nggak ada fitur compressionnya. Kemudian rebound kliknya sama 40-an. Nah, shock dengan range harga yang tidak jauh beda dengan AK11 ini menawarkan fitur lebih ya. Ada compression, ada rebound.
dan juga ada preload. Meskipun headnya tidak bisa di-adjust karena dia memakai model sporty seperti ini ya. Terus yang bikin sangat menarik itu VND menciptakan produk itu diperhatikan dari segala penjuru detailnya ya. Sampai stikernya juga tuh dibikin polos hitam tapi warna tulisannya ini gold. Dan kalau kawan-kawan goyang-goyang seperti ini ada semacam bias-bias warna seperti itu, yaitu bagus banget menurut kita. Nah, ini ada tulisan warning contain high pressure gas ya. Jadi berfungsi. Kemudian batang shocknya juga dibikin warna gold. Cakep banget guys. Ini cukup direkomendasi. Tapi kalau untuk kawan-kawan yang sangat menyayangkan bodi motor atau selebor bawah motor baru kalian harus dicoa, kawan-kawan bisa beralih ke shock VND AK111. Apakah VND AK11 kalah dengan shock ini? Yang pertama, dia kalah di fitur compression, dia nggak punya. Tapi dia menang di fitur adjustable headnya. Jadi kawan-kawan kalau beli ini nggak bakal coak-coak kalau pasang ke Vario ya, karena headnya bisa di adjust, jadi cukup ruang. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan. Makanya di video kali ini kita jelasin cukup detail ya. Semoga kawan-kawan betah dengan video kita, karena kita memberikan banyak informasi yang mungkin kawan-kawan butuhkan pada saat memilih shock. Apalagi shock-shock ini shock premium semua. Tentunya kawan-kawan tidak pengen salah beli dong. Betul? Oke. Jadi itu saja. Dan di akhir video ini kita akan memberikan informasi range harga ya. Kalau di Glory Motor, oh ya, sebelumnya kita kasih tahu dulu untuk harga-harga shock ini berbeda ya antar pulau dan antar daerah. Mengapa? Ya itu karena berbagai faktor. Kita masuknya dari VND-nya langsung, itu kan ada biaya pengiriman dan lain sebagainya. Biaya pengiriman dari satu kota ke kota yang lain juga berbeda, apalagi antar pulau ya. Jadi kita harus menyesuaikan harga jualnya juga. Nah, untuk itu kawan-kawan bisa menjadikan range harga yang ada di Glory Motor mungkin sebagai patokan juga. Dan kawan-kawan kalau mau order di kita juga bisa melayani dengan baik ya. Kita bisa kirim-kirim juga ke luar pulau dan luar daerah. Oke. Nah, VND AK888 itu range harganya 600-an sampai 700-an. Begitu pula dengan VND AK999 ya. 600-an sampai 700-an, belum nginjak ke angka 8. Nah, kalau VND AK777 itu 700-an sampai 800-an. Kita nggak kasih harga angka pasti karena kita menghormati pedagang yang lain juga ya. Jadi kita kasih range harganya aja. Jadi kawan-kawan bisa milih mana yang paling murah di toko mana ya, terserah kawan-kawan. Di toko-toko kepercayaan kawan-kawan saja ya. Kita juga nggak maksa kawan-kawan harus beli di Glory Motor. Tapi Glory Motor berusaha memberikan informasi yang cukup jelas untuk kawan-kawan. Dan kalau kawan-kawan percaya dengan kita akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk kawan-kawan. Ini tadi range harganya 700 sampai 800-an. Kalau VND AK111 itu bergerak di angka 900-an sampai 1 jutaan. Begitu pula dengan shock VND roulette yang baru launching ini ya. Tapi bocoran singkatnya untuk VND AK11 dan VND roulette ini di Glory Motor tidak sampai menginjak angka 1 juta. Sedikit lagi ya. Oke, itu saja ya. Kita jangan berlama-lama supaya durasi videonya nggak terlalu panjang dan kawan-kawan nggak bosan dengan kita. Itu saja yang bisa kita sediakan di video kali ini. Semoga kawan-kawan terhibur dan video kita bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Sampai jumpa di next video dan jangan lupa subscribe. Kalau kawan-kawan merasa video ini sangat berfungsi untuk memberikan informasi yang sangat menarik dan sangat dibutuhkan, kawan-kawan bisa share ke kawan-kawannya. Sampai jumpa, salam glory dan salam sehat.